Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kecerdasan majemuk atau yang dikenal dengan istilah multiple intelligence. Materi ini akan membahas pemikiran tiga tokoh besar, yaitu Howard Gardner, Dana Zohar, dan juga Marsha Sinetar. Sebelum kita masuk ke pembahasan masing-masing tokoh, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu nih, apa yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk. Jadi, kecerdasan majemuk atau dalam bahasa Inggris disebut dengan multiple intelligence adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia tidak hanya memiliki satu jenis kecerdasan tunggal yang dapat diukur melalui tes IQ semata. Sebaliknya, manusia memiliki berbagai macam bentuk kecerdasan yang berbeda-beda, yang masing-masing dapat berkembang sesuai dengan potensi bawaannya, pengalaman hidup, dan juga lingkungan tempat seseorang itu tumbuh. Artinya, setiap anak yang hadir di hadapan kita adalah anak-anak yang cerdas. Yang membedakan mereka bukanlah tingkat kecerdasannya, melainkan jenis kecerdasannya. Ada anak yang cerdas dalam bahasa, ada yang cerdas dalam bidang musik, ada yang cerdas dalam bidang gerak, dan ada pula yang cerdas dalam memahami perasaan orang lain. Selanjutnya, tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Howard Gardner. Beliau adalah seorang psikolog dan profesor dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Pada tahun 1983, Gardner ini menerbitkan sebuah karya monumental berjudul Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, yang kemudian mengubah cara pandang dunia terhadap konsep kecerdasan. Gardner ini juga yang mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan yang dimiliki manusia. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih mendalam. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri anak dengan kecerdasan linguistik yang menonjol yaitu senang bercerita atau menceritakan pengalamannya, mudah menghafal lagu, gemar membaca buku, dan juga bisa menebak teka-teki. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis, di mana merupakan kemampuan berpikir logis, mengenali pola, memahami hubungan sebab akibat, serta memecahkan masalah. Contohnya, anak yang senang menghitung, menyusun puzzle, bermain balok, mengelompokkan benda berdasarkan warna ataupun ukuran. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial, di mana kemampuan untuk memahami bentuk, warna, ruang, arah, dan juga gambar. Anak dengan kecerdasan ini biasanya suka menggambar, suka melukis, mewarnai, membuat kolase, menyusun Lego, dan membangun berbagai bentuk menggunakan balok. Yang keempat, ada kecerdasan kinestetik, adalah kemampuan menggunakan tubuh untuk melakukan berbagai gerakan secara terampil. Contohnya, anak yang aktif bergerak, senang menari, berlari, melompat-lompat, bermain bola, senam, ataupun kegiatan olahraga yang lain. Yang kelima adalah kecerdasan musikal, di mana kemampuan untuk mengenali nada, irama, tempo, dan juga melodi. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya senang menyanyi, mudah menghafal lagu, bahkan tertarik memainkan alat musik sederhana. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal, di mana kemampuan untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Contohnya, anak yang suka membantu teman, senang bekerja sama, serta mampu memahami perasaan orang lain. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal, di mana
Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri, memahami perasaan, serta mengendalikan emosi. Contohnya, anak yang lebih mandiri, mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai, serta mampu mengungkapkan perasaannya. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis, di mana kemampuan untuk mengenali dan mencintai lingkungan alam. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya senang berkebun, mengamati hewan, mengumpulkan daun, atau memperhatikan perubahan alam. Setelah kita membahas 8 kecerdasan menurut Howard Gardner, kita beralih ke tokoh kedua, yaitu Dana Zohar. Dana Zohar adalah seorang fisikawan dan filsuf asal Amerika Serikat yang kemudian menjadi pemikir terkemuka dalam bidang kepemimpinan dan kecerdasan spiritual. Dana Zohar memperkenalkan konsep spiritual quotient atau SQ melalui bukunya yang berjudul SQ, Spiritual Intelligence, dengan Ultimate Intelligence yang diterbitkan pada tahun 2000. Menurut Dana Zohar, kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk menemukan makna yang lebih dalam dari setiap pengalaman hidupnya, memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat, serta mampu membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Bukan sekedar berdasarkan aturan yang ada, tetapi juga berdasarkan suara hati nurani yang paling dalam. Dalam keseharian anak, kecerdasan spiritual ini dapat terlihat pada hal sederhana, seperti anak yang selalu berdoa sebelum makan atau sesudah makan, anak yang mengucapkan terima kasih ketika menerima bantuan ataupun pemberian dari orang lain, anak yang mau meminta maaf dengan tulus ketika melakukan kesalahan, anak yang suka menolong teman, dan juga anak yang menunjukkan rasa syukur atas apa yang dimilikinya. Tokoh terakhir yang akan kita bahas adalah Marsha Sinetar. Beliau adalah seorang psikolog, penulis, dan juga konsultan organisasi dari Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pelopor dalam pembahasan kecerdasan spiritual di dunia. Marsha Sinetar mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kemampuan seseorang untuk menjalani hidup sesuai dengan hati nuraninya yang paling dalam, memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dalam setiap aspek kehidupannya. Pada anak usia dini, ciri-ciri kecerdasan ini dikemukakan Sinetar dapat kita amati dalam perilaku sehari-hari, seperti anak yang mengucapkan salam saat masuk kelas ataupun bertemu dengan orang yang lebih tua, anak secara sukarela berbagi bekal atau mainan kepada teman, anak yang menunjukkan sikap hormat kepada guru ataupun orang tua, anak yang menyayangi teman-temannya dan berusaha menjaga perasaan mereka, dan juga anak yang menjaga kebersihan lingkungan dengan spontan. Misalnya memungut sampah yang jatuh atau merapikan mainan setelah selesai bermain. Kesimpulannya, Howard Gardner mengajarkan kepada kita bahwa kecerdasan manusia itu majemuk, tidak hanya satu, melainkan terdiri dari 8 jenis yang berbeda-beda. Ada linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan juga naturalis. Setiap anak membawa satu atau lebih jenis kecerdasan dalam dirinya, dan tugas guru adalah mengenali, menghargai, dan mengembangkan setiap potensi tersebut melalui pembelajaran yang bervariasi dan juga menyenangkan. Sementara itu, Dana Zohar dan Marsha Sinetar, meskipun memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan konsepnya, sama-sama menegaskan pentingnya kecerdasan spiritual sebagai landasan utama dalam kehidupan manusia. Dana Zohar menekankan
Empati sebagai kemampuan menemukan makna hidup dan membuat keputusan berlandaskan nilai-nilai luhur. Sedangkan Marsha Sinetar lebih menekankan penerapan nilai-nilai spiritual dalam perilaku sehari-hari seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan juga rasa hormat. Karena sesungguhnya setiap anak adalah bintang, hanya saja tidak semua bintang bersinar pada waktu dan cara yang sama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.